Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam Formal kali ya, Wid, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Formal kali nampak ya? Kenapa? Karena pakai batik jadi harus Iya formal dong, gitu ya, Bang benar, Azril? harus ada batik, kita harus formal. Kayaknya udah hari Kamis, kayaknya ini udah di bulan enggak kayaknya Pin, pasti ini adalah hari Kamis di bulan Juni pertama ya, Wid ya? Betul, Nggak betul. terasa. Masih awal bulan ya. Benar. Biasa awal bulan tuh masih segar. Banyak pemasukan Bang Azril ya. Benar ya, Wid. Wid, kalau berbicara bulan Juni, kita sebenarnya pada 1 Juni kemarin itu ada hari yang spesial, Betul. yaitu sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalau kita berbicara tentang Pancasila ini, mengapa di 1 Juni ini diperingati dan juga menjadi bagian hari libur nasional, dikarenakan Presiden Joko Widodo melalui peraturan Kepresnya pada nomor 24 tahun 2016 telah menekan ataupun mengesahkan bahwa hari 1 Juni ini menjadi hari libur nasional untuk memperingati bagi semua elemen masyarakat agar mengetahui sejarah hari Pancasila ini, Widya. Betul. Jadi kita sepatutnya sebagai masyarakat Indonesia, warga Sumatera Utara, ketika momentum 1 Juni 1945 ataupun 1 Juni yang kita peringati setiap tahunnya ini, setidaknya kita harus bisa menggelorakannya juga ya, Bang. Dan Benar. kita harus tahu nih sebenarnya Pancasila yang kita mungkin lihat hanya sekedar 5 butir, Benar. tapi makna di balik 5 butir itu sangat luar biasa, Benar Bang Azril ya. sekali, Widya. Oke, Dan jadi bagaimana kita nanti patut belajar penerapannya dan juga kajian-kajiannya ini pasti berkaitan erat dalam kehidupan kita, baik Betul. itu yang akan datang ataupun nanti seterusnya di hari Iya. akhirnya. Nah, di tengah kehidupan zaman yang sekarang ini sudah semakin maju, kita sebagai masyarakat Indonesia udah paham nggak ya, Benar. Bang Azril, dengan makna-makna di balik 5 butir Pancasila itu? Nah, Benar. kita perlu cari tahu lagi nih Kalau kayaknya. kita berdua aja terus ngomong, kayaknya nanti nggak ada ujungnya nih. Agak garing ya kalau Benar, kita agak berdua garing. aja ya. Karena kita Oke. sebenarnya kalau ngobrol gini pasti sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat dan juga Betul. ahli dalam bidangnya. Kalau Widya di sana punya siapa, Widya? Oke, di sebelah Widya ini sudah ada Bang Fernanda Putra Adela. Ini Widya izin manggil Bang aja kali ya. Iya. Oke. Bang Fernanda Putra Adela ini adalah Direktur Lembaga Kajian Pancasila MW Kahmi Sumatera Utara. Baik, Widya. Panjang ya, Bang Azril Panjang ya. ya, Widya. Artinya orang hebat pastinya. Betul. Aduh, Kalau di sebelah- amin, Ya, amin. amin. Kalau di sebelah Bang Azril, Widya sudah memperkenalkan tadi yang hebat juga. Di sebelah kiri saya tepatnya juga orang hebat pastinya. Beliau adalah Dr. Haji Syakira Zandi MSc selaku pengurus DHD 45 Sumut. DHD itu Dewan Harian Daerah ya, Pak? Iya. Zandi, apa kabarnya, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Anda hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, Benar ini sekali, kita Widya. ngobrol soal Pancasila, Benar. Bang Azril. Masih hafal nggak Pancasila? Yang pastinya ketuhanan yang Maha Esa dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, Benar ya, Widya? mantap. Kalau nomor 3-nya Nomor hafal 3, juga ya? Persatuan Indonesia, Widya. Oke, kalau gitu udah bisa dikasih Benar. nilai 85 lah, Bang Berkaitan dengan pakaian kita ini, saya pakai batik, Widya juga pakai ulos, artinya kita udah melakukan namanya satu kecil Betul. untuk menyatukan persatuan Indonesia ini. Widya mungkin dari Iya. daerah lain dan juga saya pakai batik daerah lain. Iya. Hal kecil juga bermanfaat untuk melakukan persatuan Indonesia, Iya, Widya. artinya kita memang menghidupkan kembali Benar. nilai-nilai Pancasila itu Iya, ya, Bang Widya. Azril ya. Oke, Bang Azril langsung aja deh. Kalau saya berkaitan tentang tema kita ini sangat esensial dan juga sangat penting sekali untuk kita kaji dan berkaitan langsung kepada narasumber-narasumber hebat kita berkaitan dengan Pancasila sebagai perekat keutuhan bangsa. Saya mau ke Bang Fernanda terlebih dahulu. Bang, Ya. kita 1 Juni tepatnya kemarin sudah memperingati hari lahirnya. Sebagai informasi saja bahwa Presiden Joko Widodo seperti saya informasikan telah menaikkan 1 Juni menjadi hari libur nasional yang diumumkan pada 2016 ini. Bagaimana sebenarnya esensi kita sebagai katakanlah orang Indonesia yang patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku ini melihat hari peringatan itu menjadi momentum yang sakral bagi kita. Oke, Bang Azriel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bukan main-main ya ketika Presiden kemudian menetapkan 1 Juni itu sebagai hari libur nasional. Karena sebelum-sebelumnya kita ketahui ini terlewat begitu saja ini. Karena ketika
psikologisnya ketika kalender itu tidak di tanggal merah kan, terkadang masyarakat itu lupa. Benar gitu. sekali. Lewat saja dia seperti hari-hari Hari-hari biasa, hari-hari umumnya gitu. Nah, jadi ketika dia dimerahkan, maka akan ada satu pertanyaan, ini libur apa ya gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu kemudian akan mengingat itu setiap tahunnya ketika dibilang ini hari libur, oh ini hari kelahiran Pancasila. Nah itu akan terus teringat di pundak di benak masyarakat kita gitu. Jadi kita tidak perlu lagi harus membuka buku kapan ya hari lahir Pancasila. Jadi kita sudah tahu tuh 1 Juni adalah hari lahir Pancasila kan begitu. Nah sehingga harus ada memang semangat libur hari lahir Pancasila itu untuk merefleksikan udah sejauh mana nih kita sebagai sebuah bangsa menjalankan nilai-nilai Pancasila itu, kan begitu ya poinnya. Nah itu kan juga tidak terlepas dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, rakyatnya, pengusahanya, semua itu. Jadi semua harus bisa untuk mengamalkan tuh. Mengamalkan tuh dalam arti tindakan, perilaku, keseharian itu mencerminkan nilai-nilai tadi. Baik. Nah, kalau di kampus, di sekolah itu kan pasti kita selalu ya doktrin ya namanya ya, mata pelajaran Pancasila itu. Jadi kita tidak apalagi lah, tidak perlu mengulang lagi apa sih butir-butir Pancasila itu. Saya pikir itu, Bang. Baik, menarik sekali begitu. Baik. Kalau gitu saya ke Pak Zandi deh kalau begitu ya. Pak, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Sumatera Utara, kalau tadi Bang Fernanda bilang bahwasannya kita kadang nggak tahu nih kalau nggak di libur merahin, nggak di tanggal merahin, kita nggak tahu nih ternyata 1 Juni itu adalah peringatan Hari Pancasila. Nah kemudian setelah kita tahu sekarang udah dikasih tanggal merah, kasih libur lagi gitu ya Pak Zandi, kita harusnya lebih paham gitu akan pentingnya hari lahir Pancasila. Tapi sebaiknya kita tuh sebagai masyarakat Indonesia bagaimana memaknai hari lahir Pancasila itu Pak Zandi? Oke, saya bisa buka ya? Bisa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita bahas dulu tentang Pancasila. Pancasila ini adalah merupakan ideologi negara. Pancasila ini adalah dasar fundamentalis yang disiapkan oleh negara untuk acuan berbangsa dan bernegara. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Pancasila ini adalah kesepakatan bersama oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat kita pada saat itu. Dan proses butir-butir itu muncul itu beragam-ragam. Kita mengetahui ada Insinyur Supomo, ada Insinyur Soekarno, ada tokoh-tokoh yang lain kan. Jadi pencetusnya itu. Tapi semuanya bermuara adalah hasil kesepakatan anak bangsa kita, pendiri bangsa kita. Dan munculnya pun yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan itu semuanya adalah hasil kesepakatan anak bangsa. Benar sekali. Nah, jadi sebenarnya Pancasila ini adalah mengatur kehidupan berbangsa dan negara, bukan mengatur tentang religi atau agama. Karena sekarang ada juga yang banding-bandingkan ya, mana yang lebih hebat itu, agama Kristen atau Pancasila, agama Islam atau Pancasila. Itu gak bisa gitu loh. Kenapa? Karena agama ini kan mengatur individu-individu. Karena itu hak ajasi yang paling ajasi. Sementara Pancasila ini adalah itu pedoman kita semuanya dari seluruh umat beragama yang heterogen ini, yang kita majemuk ini. Jadi untuk merekatnya itu adalah dihadirkan oleh pendiri bangsa kita ini. Luar biasa sebenarnya pendiri bangsa kita ini, satu ideologi yang itu bisa meramu kita semuanya, dan kita bisa berkiblat kepada itu. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah tidak akan terjadi persengketaan di antara anak bangsa. Benar sekali, Pak. Ya kan? Jadi itulah hakikat bangsa silat. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita adalah negara yang berketuhanan. Tidak diizinkan negara ini kalau ada rakyatnya tidak berketuhanan, yang tidak punya Tuhan gitu loh. Ya makanya terus terang saja ateis, marxis itu kan paham-paham yang menyatakan Tuhan tidak ada, itu tidak diterima di negeri kita ini. Yang gitu ya, Bung ya. Ya tidak diakui. Nah, jadi makanya sekarang walaupun dia misalnya tidak mengakui agama, maka sekarang aliran kepercayaan itu termasuk juga dia mengakui sesuatu yang luar biasa dari dirinya, itulah supernatural dari luar dirinya.
ya, yang gaib dari dirinya. Jadi tidak ada satupun anak negeri ini atau masyarakat kita ini yang tidak punya ketuhanan. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dalam rangka untuk menyembah Tuhan ini itu diserahkan masing-masing agama. Ya kan? Kristen ini caranya, Buddha ini caranya, Islam ini caranya, kan gitu ya. Tapi masing-masing itu berorientasi kepada God oriented, orientasi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau luar biasa ini. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Tidak ada umat manusia ini apapun agamanya yang tidak menginginkan ada suatu humanitas kemanusiaan dalam hidupnya, ya kan? Saling menghargai gitu loh ya. Nah, kemudian keadilan, ya keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu proporsional gitu. Kemudian apalagi yang beradab. Beradab itu adalah sopan, ramah, ya kan? Lawan beradab itu adalah biadab, ya kan? Dan tidak ada satupun warga negara kita di Indonesia ini apapun agamanya, sukunya, yang dia tidak mau terayomi kemanusiaannya atau dia cinta kepada kebiadaban, nggak ada itu, gitu loh. Nah, persatuan Indonesia, ya kan? Dengan persatuan itulah kita bisa melakukan sesuatu. Kalau udah kacau balau ini, kalau udah kita berselisih paham, bersengketa, apalagi menjurus kepada perperangan, wah, apa yang bisa kita buat di negeri ini? Jadi tidak ada satu. Ini fitrah kita sebenarnya sebagai anak bangsa. Kemudian kerakyatan ya yang oleh ada situ musyawarah ya, musyawarah mufakat. Ya, itu yang aman dalam hal demokratisasi sebenarnya. Musyawarah mufakat. Tapi nanti kalau misalnya dia katakanlah dua relay itu, ya nanti siapa yang kalah dia tertekan, siapa yang menang dia yang hebat kan gitu loh. Gitu kan. Tapi kalau musyawarah mufakat, ya rida sama rida, senang sama senang, suka sama suka gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang waktu musyawarah mufakat ini memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, termasuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat loh. Jadi ini sebenarnya negara ini tidak menginginkan, ya harusnya negara ini tidak lagi menyediakan orang-orang miskin, sejahtera harusnya gitu. Nah, apalagi sumber daya alam kita yang mendukung. Melimpah. Ya kan, Pak? Sumber daya alam kita kan mendukung ini kan, Pak ya? Ya kan, betul nggak nih, Mas? Ya kan? Nah, mendukung. Nah, cuma proses pengelolaannya bagaimana, ya kalau benar insya Allah ini bisa semuanya rakyat ini sejahtera gitu loh, mengangkat derajat kehidupan manusia. Nah, jadi luar biasa sebenarnya Pancasila ini. Jadi dia mengikat seluruh komponen anak bangsa, masyarakat yang menjemu ini. Saya pikir itu loh Mbak, nanti bisa kita diskusi lebih panjang lagi. Penjabarannya sangat ini ya, sangat detail ya Bang Azril. Iya. Lantas saya juga memiliki satu pandangan berkaitan dengan Pancasila ini, bahwa publisitas dan juga sensitivitas keberadaan Pancasila ini sebenarnya sangat sakral sekali untuk mengokohkan elemen masyarakat baik yang perbedaannya ada. Lantas pandangan Bapak sejauh ini bagaimanakah masyarakat kita sebenarnya melihat kemajemukan kita ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita? Kemajemukan anak bangsa ini, rakyat kita ini, itu adalah sunnatullah kalau bahasa agamanya. Sunnatullah itu artinya memang dari sononya begitu. Dan mudah bagi Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa untuk menjadikan kita satu agama semua di negeri ini. Mudah gak? Nggak ada yang sulit. Menjadikan negeri ini, warga negara ini adalah semuanya suku Jawa. Mudah. Gitu kan? Tapi ada suku Jawa, ada Batak, kemudian ada Minangkabau, ada Padang gitu ya, ada Aceh, ada yang namanya Sulawesi, ya kan? Dan ini masing-masing membawa ciri khasnya masing-masing. Kan beda dong. Jawa sama Batak ya kan? Ada istilah senyumnya orang Batak itu marahnya orang Jawa kan gitu. Jadi kerasnya gitu. Tapi walaupun dia dia keras gitu, tapi hatinya lunak gitu. Gitu ya. Nah, kita ini sunnatullah nih kan. Nah, dan saya ibu misalnya dilahirkan dalam sebagai seorang fitrah muslim gitu. Ada juga yang tidak muslim. Jadi sebenarnya kita ini di Indonesia nih luar biasa nih kemajemukan ini. Seperti taman, yang di taman itu macam-macam bunganya, Bu. Benar. Kalau bunga tai ayam aja, bawa pun keluar pun kebauan aja ya kan, Pak? Ya kan? Tapi ini beragam-ragam, indah, cantik ya kan? Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Kan cantik taman itu kan? Tapi ini akan bisa jadi masalah keragaman ini. Kalau misalnya masing-masing yang beragam ini membawa sentimennya, membawa sentimen keagamaannya, membawa kesukuannya. Kalau tak suku aku nggak hebat, yang kalian tak ada, wah ini bahaya. Jadi satu sisi, Bang, keragaman itu membawa manfaat dan rahmat kepada kita. Tapi satu sisi juga keragaman ini akan bisa membuat gesekan yang tajam kalau perbedaan-perbedaan itu kita tonjolkan.
luar biasa. Ada satu namanya yang sakral yang Abang bilang tadi, Pancasila, yang menaungi semuanya, ya kan? Dan kita tidak lebur gitu ya, lebur sentimen keagamaan itu gitu, lembur gitu. Kalau misalnya ada saudara saya, misalnya tetangga saya yang sakit, yang tidak seagama sama saya punya mobil 2 gitu loh, dia malam minta tolong itu, apakah harus saya tidak keluarkan mobil saya? Tidak kan? Walaupun dia bukan seagama sama saya, itulah namanya humanitas, kemanusiaan itu tadi. Benar, saya lagi susah, ada tetangga saya yang Buddha gitu, dia punya modal, dia tahu saya tetangganya. Ketika saya bermohon, wah itulah yang namanya sosial itu ya. Itu apa namanya menghantam semuanya lapisan-lapisan keagamaan religius tadi itu. Baik. Luar biasa. Baik, Nah, apa itu nilai mana itu? Inilah aplikasi dari nilai-nilai Pancasila, butir-butir yang 5 tadi yang saya sampaikan. Oke, Menarik baik. sekali ini. Baik, kalau gitu saya ke Bang Fernanda. Bang, sebenarnya saat ini dengan kemajuan zaman begitu kita bisa katakan, sebenarnya saat ini bagaimana sih masyarakat, apakah sudah menerapkan benar-benar dengan sangat baik nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari? Oke, ini menarik ini Kak. Jadi ini kan era udah globalisasi dan neoglobalisasi bahkan. Terus kita ini masuk ke dalam era disruptif gitu. Nah, jadi dunia ini terkoneksi satu dengan lainnya. Apa yang bisa memfilter bangsa ini? Ya itu dia, Pancasila itu tadi. Kita ini dituntut untuk menguasai informasi teknologi, komunikasi, informasi komunikasi teknologi gitu. Nah, ini era disruptif ini perubahan itu sangat luar biasa cepatnya. Masalahnya adalah ketika anak-anak bangsa ini tidak menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman, karena di dalam butir itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter, misalnya Persatuan Indonesia misalnya itu adalah fitrahnya kita itu sebagai bangsa yang multikultural, kita itu disatukan dalam satu negara kesatuan. Benar. Itu menjadi kekuatan besar dia, sehingga kita harus sama-sama bergandengan itu untuk bisa menguasai teknologi, kira begitu. Nah, di dalam satu perusahaan nih misalnya, kita tidak ada lagi sentimen suku, agama, ras untuk masuk dalam sebuah pekerjaan gitu. Jadi semua anak bangsa ini yang punya ide, yang punya kreativitas, itu harus masuk di dalam itu untuk mengeluarkan semua energinya, menciptakan satu produk-produk tertentu yang itu menghasilkan karya-karya anak bangsa, misalnya begitu ya. Nah, lalu misalnya adalah bagaimana masyarakat ini itu menguasai informasi teknologi, lalu menjadikan Indonesia ini menjadi negara terdepan di dalam panggung dunia gitu. Ini kan selama ini kita lihat kemarin ya, contoh kecil misalnya siapa nama artis itu yang nikah sama Korea Selatan. Oke, mau dia. Wah, langsung kan netizen rame-rame. Itu jago tuh rakyat kita itu untuk nyerang gitu. Habis itu kasus misalnya apa yang kemarin lagi itu diserang tuh di Eropa sana, tiba ini anaknya Kang Emil tuh. Ya. Langsung dikasih like bintang 1 tuh semua Sungai Ari itu kan. Jadi dia tuh beritaan internasional itu tuh menunjukkan begini tuh kira-kira masyarakat Indonesia. Jadi kita itu memang terlihat sebagai masyarakat ini dunia digital ya. Yes. Masyarakat yang sangat temperamen, masyarakat yang galak ya. Itu yang tertunjuk itu. Kalau yang itunya pinter banget tuh untuk menyerang mimi-mimi dengan segala macam. Tapi ketika kita menjadikan sebagai sebuah jalan hidup, Pancasila itu memiliki kekuatan besar yang harus dimaknain. Kita tuh nggak hanya pintarnya dalam hal mengejek gitu loh, memberikan mimi-mimi yang menyakitin hati orang gitu. Tapi kita berkarya itu atas memang bentuk karya yang nyata, itu yang diinginkan gitu sebenarnya. Itulah yang harus menjadi pedoman pegangan kita. Dan ini kan tidak hanya di level masyarakat, tapi kan pemerintah juga harus menunjukkan sikap itu gitu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan maknanya luas, bukan hanya sekedar kemudian semua warga itu harus memiliki agama misalnya, berkeyakinan Tuhan, tapi di atas itu adalah kita ini diawasin oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi segala tindakan, segala perilaku kita yang merupakan rakyat bangsa Indonesia ini diawasi oleh Yang
Maha Kuasa Benar. tadi, sehingga perilaku itu bisa terjaga, bisa terkontrol gitu. Itu kan hakikat sebenarnya itu. Walaupun misalnya dia orang yang kalau sekarang kan lagi tren dia percaya dengan Tuhan tapi dia tidak memilih agama apapun kan begitu, dia percaya dengan Tuhan. Itu lagi tren di Eropa misalnya kan. Itu termasuk pelanggaran Pancasila nggak, Bang Fernanda? Sekarang kan bukan hanya agama ya, tapi Pancasila itu kan pemerintah sekarang sudah mengakui kepercayaan ya Mbak, gitu. Kalau kita di sini kan punya Permalim, kalau Sunda Wiwitan di Jawa Barat itu diakui oleh negara. Nah, tidak masuk ke dalam 6 agama resmi gitu. Dan mereka mempercayai ada sesuatu yang lebih tinggi yang mereka butuhkan, tapi mungkin mereka tidak sebut sebagai Tuhan gitu, berbeda dengan orang yang beragama. Nah, itu juga diakomodir oleh negara. Nah, makanya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya kemudian 6 agama, tetapi di samping itu maknanya adalah semua aktivitas itu kita tuh ada yang mengawasin, yang Maha Pencipta itu gitu. Baik. Terserah dia itu agama atau kepercayaannya apa. Oke. Baik, Oke. Bang, sepertinya dan juga Widya dan Pak Zandi ini kita udah berbincang sangat hangat sekali dan diskusinya. Mungkin ada ibaratnya butuh penyegaran dulu Oke. untuk kita menyegarkan otak kita. Berkaitan Pancasila ini banyak yang harus kita bahas. Betul. Widya, kita kasih dulu Bang Ivan Oke. untuk ya Bang Ivan, menghibur kita. mungkin kita harus absen Pancasilanya dulu kali ya. Tapi nanti aja deh kalau kita Bang Ivan, silakan Silakan, Bang Bang Ivan. Ivan. Siap. Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Wow, masih berbicara tentang Pancasila ini sebagai perekat untuk kesatuan bangsa kita. Widya, mungkin bagi kita semua dan juga pemirsa di luar sana pernah mendengar ungkapan mendalam dari sang proklamator kita bahwa berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Lantas ungkapan tersebut memiliki makna apa dan bagaimanakah kita sebagai anak generasi muda ini menyoroti hal tersebut? Saya mungkin ingin bertanya langsung ke Bang Fernanda ini yang erat kaitannya langsung ke mahasiswa sebagai regenerasi kita. Bagaimana Bang mengilhami ungkapan proklamator yang begitu mendalam akan hal tersebut? Presiden pertama kita itu merupakan sosok anak muda ketika dia memimpin bangsa ini. Ketika dia memproklamasikan, dia itu adalah pendiri bangsa yang tergolong anak muda. Kira-kira begitu. Nah, regenerasi bangsa ini memang akan terus terjadi. Continuous gitu. ya? Berkontinu. Dan yang bisa melanjutkan itu adalah generasi berikutnya, dan itu adalah anak-anak muda itu, gitu. Kenapa begitu? Apalagi sekarang ini kita ini dibekali hari ini kok saya jadi lupa nih istilahnya, meledak penduduk usia produktif itu. Ini Indonesia ini sampai tahun 2030 kita itu sedang surplus demografi. Itu maksudnya. Jadi jumlah angkatan kerja kita usia 15 sampai 60 tahun itu di angka 60% lebih. Nah, ini adalah prospek masa depan bangsa ketika bisa dimanfaatkan. Intinya sebagai kekuatan bangsa untuk bisa berkembang ya. Jepang memanfaatkan jumlah penduduk produktif itu untuk membangun kembali negaranya ketika habis dinuklir oleh Amerika pada saat. Tapi ini akan menjadi tantangan besar ketika
pemuda-pemuda kita itu tidak siap dalam tantangan globalisasi ini. Ini akan menjadi masalah sosial yang besar. Jumlah sarjana semakin banyak, kreativitasnya tidak ada, akan menjadi pengangguran, lalu akan memunculkan kriminalitas. Jumlah SMA, SMK juga semakin banyak, tapi tidak. Nah, ini yang harus kemudian kita pikirkan bersama. Makanya pemerintah juga hari ini sangat mendorong untuk membangun usaha-usaha kreatif. Itu salah satu jalan untuk mempertahankan kondisi ekonomi ini. Jadi ekonomi itu nggak hanya makro saja. Benar sekali. Ekonomi mikro itu yang mampu menopang, menyerap tenaga kerja yang paling besar gitu. Nah, apalagi di era COVID ini kan, bagaimana pemerintah memberikan stimulus-stimulus terus ini untuk mempertahankan dan membangun usaha-usaha mikro tadi, usaha-usaha kreatif tadi. Kita punya e-commerce yang produk asli Indonesia. Nah, hal-hal begitu tuh yang hanya bisa dilakukan, kita mendegasikan orang tua ya. Tapi ide-ide yang fresh itu kan umumnya lahir dari anak-anak muda gitu. Apa yang dibutuhkan masyarakat mendatang? Apa yang itu bisa menjadi satu kebutuhan mendasar? Kita rubah nih gaya hidup ini. Contoh misalnya ya, dulu kita nggak berpikir bahwasannya ada yang jemput kita nih di depan rumah. Dulu kita akan jalan kaki naik angkot gitu. Sekarang ada yang jemput kita, dan sekarang kita kayaknya nggak mungkin lagi kita harus ke depan gang sana jalan. Dan itu menjadi ketergantungan kita sekarang. Habis itu kita mau beli makanan, biasanya kita ngantri sampai jalan, nggak ada sepeda motor biasanya. Tapi sekarang kita gampang, dan itu menjadi ketergantungan kita. Nah, itu yang difikirkan harusnya, apa yang kemudian ke depan itu menjadi sebuah usaha yang menjadi orang ketergantungan sama kita gitu. Dan itu harus diciptakan oleh anak muda kita dong. Jangan luar kemudian kita masuk ke dalam, mereka ngambil produk-produk kita lalu keuntungan untuk mereka gitu. Nah, yang punya ide-ide segar itu umumnya adalah anak-anak muda gitu. Nah, ini yang harus terus kita asah. Nah, orang tua akan menjadi penasehat nih. Penasehat untuk akhlak, penasehat untuk hidup yang tertib, teratur, kemudian ide-ide yang mereka miliki ya sesuai dengan koridornya ya. Tapi untuk berani mengambil resiko dan tantangan itu umumnya ada di anak muda. Makanya mungkin Presiden Soekarno mengatakan hal itu karena ketika ada 10 orang cerdas, dunia ini bisa diguncang. Kira-kira begitu. Benar sekali. Oke, baik. Saya ke Pak Zandi deh kalau begitu. Pak Zandi, ini dari DHD 45 bagaimana kemudian memainkan perannya agar bisa menarik nih generasi muda agar kembali membumikan Pancasila, karena sepertinya kalau untuk generasi muda harus ada cara-cara khusus nih Pak Zandi biar lebih tertarik untuk bisa membumikan Pancasila lagi. Seperti apa? Baik ya. Salah satu Pancasila ini bisa eksis sampai nanti bumi ini dihancurkan Tuhan ya, kiamat. Itu adalah semangat nasionalisme. Benar. Ya, semangat kebangsaan. Tadi sudah kita katakan, semangat kebangsaan itu payungnya adalah Pancasila, bukan sentimen-sentimen agama, kemudian suku dan sebagainya. Jadi semangat nasionalisme itu yang perlu dimunculkan. Dulu kenapa semangat nasionalisme itu muncul dari kalangan orang-orang tua kita? Kenapa muncul? Karena memang mereka merasakan tantangan. Apa tantangan itu? Dijajah, ya kan, tersakiti, terzolimi, betul kan? Tertindas, gitu ya. Sehingga muncul sikap nasionalisme itu. Kita harus merdeka, kita harus berjuang, walaupun nyawa taruhannya. Jadi muncul semangat nasionalisme itu karena penderitaan. Itu menurut Habibie. Tapi sekarang bagi generasi muda kita, bagaimana menciptakan nasionalisme itu? Mereka nggak pernah merasakan menderita. Anda pernah kan? Tidak sepahit itu. Menikmati sajanya kita ini, ya kan? Menikmati kemerdekaan itu. Bagaimana munculkan nasionalisme? Nah, ada tujuan bersama. Jadi kalau dulu itu ada penderitaan yang menyatukan nasionalisme itu, tapi sekarang ini adalah karena ada tujuan bersama kita. Tujuan bersama negeri ini. Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang sejahtera dan seterusnya yang terbaik, yang baik-baik itu, ya kan? Jadi nasionalisme ini muncul karena ada tujuan bersama di antara anak bangsa ini.
Inilah yang harus ditularkan, yang harus disosialisasikan, yang harus dibiasakan bagi anak-anak muda kita. Nah, salah satu di antaranya kita dari DHD 45 itu melakukan katakanlah diskusi-diskusi untuk generasi muda. Kita masuk ke sekolah, kita masuk ke perguruan tinggi dalam rangka sosialisasi itu. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama ya dengan UIN, dengan USU, dengan Unimed yang masih taraf audiensi, dan kita ingin membuat namanya buku putih gitu. Ada satu buku yang itu bukunya bisa dikantongin gitu, dan itu bisa diterima oleh menurunkan sejarah, menceritakan sejarah-sejarah gitu loh, perjuangan-perjuangan dulu. Kita takut nanti generasi kita ini lupa dengan sejarah, dia terjebak dengan alamnya gitu loh. Padahal luar biasa negeri ini, bagaimana sejarah itu memunculkan negeri ini yang bisa dinikmati mereka. Itu yang kita lakukan bagi generasi muda dari DHD 45. Insya Allah ini bulan Juni ini kita mau melakukan diskusi tentang Pancasila ini, dan kita akan mengundang narasumber dari Jakarta ya untuk membahas tuntas gitu loh. Bagaimana bisa membumikan Pancasila. Dulu kan ada PA4 ya, penataran PA4. Saya termasuk penatar termuda waktu itu. Seluruh Indonesia ya kan. Jadi alhamdulillah sekarang nggak ada lagi gitu loh. Nah, apakah ini juga bisa kita kaji, bisa dihidupkan kembali gitu. Pokoknya jangan putus sejarah itu bagi generasi muda. Kalau udah terputus, waduh, apalagi serbuan dari dunia-dunia luar gitu. Budaya luar gitu. Dan ini akan menjadi jati diri mereka, meninggalkan jati diri bangsanya sendiri. Lebih bahaya ini. Dia lebih bangga dengan negara lain. Dia lebih bangga dengan tokoh-tokoh negara lain. Dia tidak bangga dengan Imam Bonjol, Sisingamangaraja. Kurang keren mungkin kelihatan gitu loh kan. Padahal ini mereka inilah menentukan negerinya gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kembali. Jadi pendidikan atau pelatihan yang mau kita lakukan kepada generasi muda. Dan ini tentunya kita harus kerjasama, bersinergi dengan perguruan tinggi. Kita bersinergi dengan sekolah-sekolah. Jadi sekaligus ini harapan kami ini ya, harus terbuka dong dinas pendidikan. Benar. Ya kan Bang? Harus bisa kita bersinergi gitu loh. Buka keran itu supaya kita masuk gitu. Masuk kita ke sekolah-sekolah gitu. Ya kan? Karena budget anggaran negara itu ada di situ gitu loh. Mohon maaf kita ya, kita tak terlepas dari itu. Benar. Ya, harus terbuka dong perguruan tinggi. Ya kan? Nah, walaupun sekarang ada mata kuliah yang namanya kewarganegaraan, civic education, pendidikan kewarganegaraan ada, Pancasila ada. Tapi tidak cukup hanya teori-teori begitu saja. Ya kan? Kita mau ceritakan secara secara tuntas bagaimana sejarah ini dulu berlaku gitu. Dan semangat nasionalis itu muncul, dan perbedaannya dengan semangat nasionalisme yang muncul untuk kalangan generasi muda kita sekarang. Baik. Itu yang bisa kita lakukan, Mbak. Baik, terima kasih. Benar sekali. Kalau kita tadi berbicara tentang dunia pendidikan, pasti erat kaitannya itu dengan penerapan paham-paham Pancasila di wilayah lingkup pendidikan ini. Yang satu yang saya soroti, bahkan di dunia pendidikan yang biasanya ataupun pada umumnya ada yang dinamakan upacara untuk melakukan penghafalan dan penghayatan menghilami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasilanya. Lantas seperti ini sejauh yang saya lihat adalah nilai-nilai tersebut dalam butir-butir Pancasila itu hanya sebatas patung bacaan kalau saya lihat, tanpanya ada koreksi dan juga evolusi. Apakah lantas kedepannya kita di era yang globalisasi ini tetap harus memainkan peran gaya lama atau hanya meninggalkan saja ya udah patung bacaan gitu aja kalau dari Bang Fernanda melihatnya? Iya, memang hidup dan kehidupan ini kan memang penuh tantangan ya. Karena republik ini tidak berdiri sendiri. Kita dikelilingi oleh negara-negara luar yang punya juga kekuatan-kekuatannya masing-masing. Kita tidak bisa lepas dari dengan dunia luar, dengan eranya global ini gitu. Nah, sekarang kan tinggal semua lapisan masyarakat itu punya kemauan bersama nih. Bagaimana Pancasila itu yang seperti yang bilang tidak hanya dicakapkan dengan lisan sebagai patung gitu. bacaan saja, Bang. Di dunia pendidikan misalnya guru memberikan langsung contoh bagaimana mengamalkan Pancasila itu. Dosen memberikan langsung contoh, ini loh yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa itu. Anak-anak murid itu
umumnya akan melihat perilaku pendidiknya gitu. Termasuk juga pemerintah harus memberikan, mencontohkan itu gitu. Nah, di anak muda ketika hanya diberikan itu memang metode lama. Tapi metode lama itu, ini kan bagian dari cara doktrin ya. Itu cara doktrin. Tapi kemudian kita butuhkan implementatifnya. Nah, implementatif itulah harus ya seperti tadi Pak Dokter bilang, mungkin bisa dengan gaya workshop, mungkin dengan gaya pelatihan. Bagaimana kemudian mereka diasah untuk melahirkan satu bentuk implementasi dari nilai-nilai itu. Kalau dulu di kampus kan ada KKN ya, kemudian ada gotong royong. Nah, ini di level lingkungan aja sekarang kita sudah degradasi ini gitu. Kepala lingkungan ini kalau untuk di Medan kita tekankan ini kepada Pak Wali ini untuk dipres ini kepala lingkungan ini tiap minggu dibuat dong gotong royong warga tuh tiap bulan gitu. Mau warganya sibuk kerjanya anggota dewan, mau dia pengusaha besar, dia harus terjun ke dalam bakti lingkungan itu contoh-contoh salah satu pengamalan gotong royong itu adalah salah satu bentuk pengaman Pancasila. Nah, itu memang harus dilakukan mungkin dengan intervensi pemerintah melalui regulasi dan mungkin ada panisnya atau dan rewardnya juga mungkin. Jika mengabaikan hal tersebut ya? Iya, karena tidak bisa memang dilepas liarkan begitu saja. Apalagi tantangan saat ini di dunia pendidikan misalnya khususnya di generasi muda adalah narkoba. Gitu. Kita lihat tiap hari pemberitaan di Medan, di Sumatera Utara selalu ada begal, maling, pencurian. Saya nggak yakin itu masalah perut lapar. Itu masalah udah kebutuhan karena sudah tergantungan dengan narkoba sehingga dia harus melakukan segala cara untuk mendapatkan obat-obat terlarang itu. Baik. Itu menjadi tantangan besar untuk saat ini gitu. Bagi saya melihat itu yang harus kita selesaikan itu. Baik. Oke, baik. Nah, Pak Zani, ini mungkin kita masih membahas soal bagaimana generasi muda bisa kemudian menjaga ideologinya tetap berpatuh begitu, artinya kepada Pancasila, meskipun memang budaya asing masuk begitu Pak ke Indonesia begitu. Ini kita tidak bisa pungkiri begitu karena kemajuan dunia juga saat ini begitu. Tapi kemudian seperti apa batasan yang harus juga ditanamkan dalam diri oleh seseorang, oleh generasi muda agar kita cinta Indonesia, kita berideologi Pancasila, tapi kita juga tidak kita tidak menutup diri dari kemajuan budaya saat ini begitu, dari masuknya budaya-budaya asing. Seperti apa seharusnya? Jadi ada beberapa komponen ya yang terlibat dalam hal pembumian Pancasila itu bagi generasi muda. Yang pertama adalah lembaga formal, itulah pemerintah. Pemerintah ini kalau kita turunkan ke bawah, itulah dia dunia pendidikan, ya kan, perguruan tinggi atau dia sekolah-sekolah formal, akademisi atau ya itulah yang pemerintah kita harapkan. Jadi bagaimana format pelestarian Pancasila itu bisa dikemas dengan baik seperti yang dikatakan oleh Abang kita ini tadi gitu ya. Dia disesuaikan dengan perkembangan anak-anak muda gitu. Tidak seperti tadi yang seperti kaku dia memahami itu gitu ya. Bisa juga dibuat misalnya lomba tentang nilai-nilai Pancasila, lomba gitu loh kan. Dengan itu kan dia bisa menghafal, dia bisa menyadari dan sebagainya gitu. Nah, itu lembaga formal. Yang kedua adalah lembaga non formal. Itulah organisasi-organisasi masyarakat ini. Seperti kami di HD 45. Tapi bukan hanya ormas atau lembaga yang itu berhubungan dengan kenegaraan, yang misalnya di HD 45, PTRan, bukan hanya itu. Tapi misalnya katakanlah misalnya ya pemuda Pancasila, kan ada organisasinya. Kemudian apalagi IPK gitu ya. Semuanya tertumpu bagaimana membuat aktivitas kegiatan yang itu juga melibatkan anak muda dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, jadi semuanya kita bertanggung jawab gitu. Coba bayangin gitu kalau masing-masing lembaga ini melakukan itu, ya kan? Kan ini akan menjadi kebiasaan masyarakat. Yang terakhir adalah lembaga non formal di rumah tangga. Oke. Iya kan? Rumah tangga ini juga sangat strategis sekali gitu loh. Nah, nilai Pancasila misalnya tidak sombong, tidak angkuh, sopan, ramah. Itu di mana itu dibentuk itu karakter itu? Kalau yang ditonton anak itu saja, ya, ayahnya sama maknya sih begaduh aja, berantem saja, kekerasan saja yang muncul. Ini sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Kan nggak gitu ya. Misalnya kalau dia beragama Islam, dia taat untuk beragama, beribadah, itu jadi contoh anaknya. Dalam rangka tadi itu menyahuti nilai
ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya dia orang tuanya sering kebaktian ke gereja, itu disaksikan anaknya dan bahkan diajak gitu. Ini kan siapa ini membentuk karakter ini? Terutama keluarga. Ini yang terlupakan, Mbak. Jadi kita selalu berharap kepada lembaga formal tadi pemerintah dan lembaga sementara lembaga yang lebih jitu untuk membentuk karakter manusia itulah keluarga, itu terlupakan. Gitu kan? Terlupakan. Coba bayangin, kalau seandainya tadi anaknya seperti yang katakan Mas ini tadi, dia narkoba, siapa yang rugi? Keluarga. Yang rugi keluarga sendiri, berdampak kepada keluarga. Tadi yang mencuri dan sebagainya, kan kepada keluarga sendiri. Dan itu tidak ada satupun kepala keluarga, ayah dan ibu kita yang menginginkan itu. Dia ingin anaknya baik, ini anaknya, ya kan gitu loh. Dan sebenarnya inilah nilai Pancasilais, berbangsa dan bernegara. Kenapa kita abaikan ini? Jadi saya lebih menekankan, didiklah anak itu dari mulai dia kecil, yang dia mensosialisasikan nilai, bukan hanya dihafal tadi. Nggak perlu anak itu 1 Pancasila, 2, 3, tapi nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkannya. Benar. Terutama diterapkan oleh kedua orang tuanya sebagai kudwah, contoh, ya kan? Nah, contoh dari anak-anaknya. Ditengoknya bagaimana sayangnya ayahnya kepada mamanya, bagaimana mamanya ikhlas melayani, kan gitu ya, Bang ya. Kemudian bagaimana dia memberikan inspirasi kepada anak yang berhasil. Ini kan penghargaan kan? Usaha dulu kepada orang lain. Coba abang bayangkan itu, mbak bayangkan itu, kalau itu dilakukan masing-masing keluarga ini, dan himpunan masing-masing keluarga ini, itulah menjadi masyarakat, society. Kalau udah itu kebiasaan masyarakat, itulah menjadi kebudayaan, kebiasaan negara dan bangsa. Dan itulah yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Gitu maksud saya. Jadi lembaga inilah yang berperan itu, Mbak. Jadi untuk menanamkan nilai Pancasila ini. Ya. Saya sepakat. Pancasila ini tidak hanya formalitas, dihafal saja, ya kan? Saya ambil contoh lah. Tanggal 17 Agustus, tanggal 16, 17, 18, 19 ada seminggu itu ya, diumumkan oleh Kepling lah. Pasang bendera. Hah? Berapa persen yang pasang bendera, Mbak? Bakal pasang kalau ada yang ngawasin mungkin ya, Pak ya. Enggak, diawas pun tak ada gitu loh. Itu kan sudah mulai kabur nilai-nilai nasionalisme itu, nilai kebangsaan itu. Padahal itu lambang negara. Mungkin seperti tadi kata Bang Fernanda, harus ada yang dinamakan dia adjustment of punishment, supaya masyarakat yang melanggar tersebut jerah. Boleh. Ada efeknya seperti itu. Tapi kadang-kadang masyarakat ini, kalaupun nanti keras sekali kita buat apanya, ya kan, kita buat sanksinya, membel lagi dia. Ini dalam agama ada dijelaskan indikatornya. Berlaku lemah lembutlah kamu kepada seseorang. Kalau kau kasar sama orang lain, pasti orang lain itu lari dari sekitarmu. Dan saya yakin semuanya agama ini percaya dengan statement ini. Ya, lemah lembutlah kau, kasih sayanglah, tebarlah kasih sayang itu kepada orang lain. Dan itu nilai Pancasila. Hargai orang lain. Dan diingatkan, jangan sekali-sekali kalian berlaku keras kepada orang lain, kasar kepada orang lain. Pasti orang lain itu kan membal atau lari di sekitar kita. Anak lah, kita pukulin ya kan, lari dia dari rumah. Apa juga repot ya kan? Bukan mendekat malah menjauh jadi. Anak kita cubit aja dia, nanti malah mimpi dia. Betul nggak nih? Nah, ini sunnatul, ini adalah apa? Alamiah gitu loh, alamiah. Nah, dan ini semuanya berlaku bagi anak bangsa kita ini. Itu dari mana dimulai? Dari keluarga. Dari keluarga. Kunci utamanya adalah Ya. Jadi saya tekankan, mari kita mulai dari keluarga. Yang mengamalkan nilai-nilai agama, sebenarnya dia sudah langsung mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lakukan aja terapkan aja nilai agama itu di rumah. Karena nilai agama itu sudah tercover dalam nilai Pancasila itu. Siapapun agamanya, silakan. Baik. Saya yakin. Oke. Itu Oke, Pak. Baik. Lantas ke Bang Fernanda sendiri melihat tadi beberapa lembaga yang turut andil dalam untuk katakan melestarikan dan merawat Pancasila kita ini. Kalau dari kami sendiri mengawal serta memiliki peranan penting untuk katakanlah merawat dan melestarikan Pancasila kita ini, khususnya di dalam komunitas Abang, itu seperti apa? Ya, makanya kita di KAHMI itu punya lembaga yang kita namakan sebagai Lembaga Pengkajian Pancasila dan Ekonomi Masyarakat. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar KAHMI untuk terus mampu berkontribusi dalam rangka membumikan Pancasila dan kemudian
mengawal lah pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Utara karena kita Kahmi Sumut. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ya banyak ya. Setiap Jumat kita itu akan selalu memberikan apa namanya itu sedekah Jumat ya. Kemudian itu biasanya kita jalan lah pengurus-pengurus itu keliling gitu kan. Kemudian itu kita akan buat pelatihan-pelatihan buat anak-anak usia sekolah. Di kantor kami itu kan itu lumayan luas ya, besar. Jadi kita buat pelatihan, pendidikan, belajar kayak sekolah-sekolah apa namanya itu privat lah ya, tapi untuk masyarakat umum gitu. Nah, lalu kemudian ya riset-riset karena di situ kan dosen-dosen juga banyak ya, dari semua kalangan juga ada di Korps Alumni HIM ini. Jadi kita melakukan kajian melalui penelitian-penelitian yang bekerja sama dengan beberapa universitas yang di dosen USU. Masuklah riset untuk dalam rangka kajian-kajian Pancasila. Nah, lalu ya banyak ya hal lainnya, misalnya juga kerjasama dengan beberapa lembaga negara. Kemarin ini waktu dekat ini lembaga kajian kita akan mengundang untuk membahas itu isu tentang 4 pilar kebangsaan juga. Nanti Ketua MPR RI juga akan kita undang, walaupun mungkin secara webinar ya, kalau kita bisa hybrid lebih bagus gitu. Nah, itu adalah upaya-upaya kita terus membumikan Pancasila ini, karena bagaimanapun Kahmi ini adalah Korps Alumni yang awalnya sebagai organisasi Cipayung dari Himpunan Mahasiswa Islam. Ini organisasi tua yang juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa ini. Baik. Baik. Pak Zandi, mungkin singkat saja terakhir harapan ke depannya Pak untuk Singkat bangsa saja, Indonesia, padat, ya, Pak. khususnya generasi muda mungkin. Baik, kita berharap kepada semuanya elemen bangsa menjadikan Pancasila ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Baik. Jadi tidak simbolik aja, khususnya kepada generasi muda untuk bisa kita melakukan pendidikan yang terprogram lah untuk mereka, sehingga mereka cinta dengan Pancasila ini. Siap. Saja. Baik. Kayaknya Widya masih banyak diskusi hangat kita, namun waktu juga yang memisah kita. Betul sekali. Benar sekali. Yang Tidak intinya terasa, adalah paradigma mulah yang akan menentukan kemajuan dan juga perkembangan bahasa ini, yang dikenal dengan Sustainable Growth in Paradigm. Kita lihat dulu penampilan yang terakhir dari Bang Ivan. Silahkan Bang.